Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Hadi di sini. Pada kesempatan ini saya berharap sobat dalam keadaan sehat walafiat. Oke sobat, saat ini saya akan menginformasikan kepada sobat semua tentang salah satu jawaban dari pertanyaan sobat semua tentang apakah ketika media tanam kita disiram oleh pupuk organik cair yang notabene itu adalah cairan asam, itu akan sangat berpengaruh terhadap keasaman tanah dari media kita. Seperti apa? Ayo kita simak bersama. Audio Jungle. Audio Jungle. Proses yang terjadi pada saat kita mengolah pupuk anorganik, terutama limbah rumah tangga yang banyak mengandung selulosa, itu mau tidak mau kita akan menghasilkan asam. Apalagi proses yang terjadi itu adalah kebanyakan proses yang anaerob. Selulosa akan dirubah menjadi yang namanya asam asetat atau asam cuka. Nah, asam inilah yang disebut dengan asam organik yang nantinya akan menimbulkan sedikit banyak itu proses keasaman baik itu di mol maupun di media tanam kita. Tetapi kita lihat nanti bagaimana apakah sangat berpengaruh atau tidak. Asam pun masih bisa terjadi ketika prosesnya itu adalah proses aerob ya, di mana kebanyakan yang sepanjang saya tahu yang menjadi asam itu adalah fosfor ya, di mana fosfor tersebut akan menjadi yang kita sebut dengan H3PO4 atau asam fosfat. Dan itu pun juga akan menimbulkan keasaman. Tapi ini sangat tergantung kepada fosfor itu sendiri ya, fosfornya kandungannya banyak atau tidak. Semakin banyak kandungan fosfor maka yang terbentuk akan lebih banyak lagi asam fosfat. Seperti itu. Kali ini saya akan menggunakan air kolam ya. Kita gunakan untuk penyiraman vertikultur kita. Kita akan mengecek apakah nanti berpengaruh keasamannya atau tidak dengan penambahan mol yang kita buat atau pupuk organik cair yang kita buat. Seperti biasa saya akan mengaduk dulu yang ada di filter ini. Kemudian saya alirkan melalui saluran yang tersedia. Bau daripada cairan yang ada di dalam filter ini baunya agak seperti comberan itu ya. Itu mengindikasikan ada sedikit ketidaksempurnaan di dalam proses oksigenisasi atau proses oksidasi sehingga timbul sedikit gas metan dan timbul gas asam atau gas H2S. Ini adalah dua bahan yang kita sediakan, yaitu air filter kolam, terus kemudian ini adalah pupuk organik cair yang kita buat ya. Kita nanti akan mencoba mengetes berapakah pH yang ada di sini dan pH yang air kolam, dan setelah dicampur pH-nya berapa. Kita akan tes ya. Yang pertama kita akan mengetes dulu dari air kolam. Ya, kita akan mengecek pH air kolam kita ya. Itu terlihat di situ 6,2. Kita tunggu sebentar lagi apakah dia masih bisa turun. Ternyata sudah tidak bisa turun. Oke, pH-nya adalah 6,2. Berikutnya kita akan mengetes berapa pH larutan mol atau mol yang kita buat ya. Kita lihat di sini. Ya, kelihatan tidak pemirsa? Teman-teman semua. 3,7 ya, turun lagi 3,6. Jadi sangat kecil sekali pH-nya ya. Jadi ini adalah disebabkan karena produksi asam asetat dari bahan-bahan yang ada di sini, terutama bahan-bahan selulosa. 3,6. Nah, untuk yang sekarang saya akan mencampur antara mol atau pupuk organik cair yang kita buat ini ya dengan perbandingan 1:10 lah kira-kira ya.
Jadi satu ember 10 liter itu yang terisi seperti itu saya kasih satu gayung sekian ini ya. Terus kemudian saya aduk. Saya aduk seperti ini. Nah, kemudian kita cek pH-nya ya. pH-nya itu kelihatan 4,0 ya. Jadi tadi sekitar 6,2 ditambahkan 3 yang akhirnya mendapatkan pH 4,0. Ya, ini sudah tidak bergerak lagi. Berarti pH-nya sekitar itu 4,0. Oke. Nah, sekarang kita akan mengetes pH yang ada di vertikultur kita ini, berapa pH-nya. Dengan menggunakan pH meter untuk tanah, kita cek pH-nya berapa. Ya, ini pH-nya masih 7,5 ya. Ini adalah sistem vertikultur yang tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali ya. Jadi hanya menggunakan campuran antara air kolam, terutama air filter tersebut yang kotor tersebut ya. Kemudian saya tambahkan dengan mol yang saya buat dari limbah rumah tangga. Ya, ini mungkin sudah. Kita lihat pH-nya adalah 7 teman-teman. Ya, pH-nya adalah sekitar 7. Oke. Nanti kita aplikasikan apakah pH-nya akan menjadi turun. Dan akan kita lihat lagi pH-nya setelah beberapa saat kita aplikasikan. Nah, sekarang saya akan mengaplikasikan mol kita ini tadi yang sudah dicampur. Kita aduk-aduk. Dan seperti biasa, cara memberikannya adalah dengan ditaruh di bagian atas seperti ini, teman-teman. Kita ambil lagi. Kita taruh lagi semacam ini. Dan kita lakukan penyiraman selalu dari atas seperti ini. Nah, kita lihat teman-teman, pH-nya itu sudah mulai turun 6,5 ya. Kadang-kadang 6,5, kadang-kadang 7. Ini adalah dipengaruhi karena kita menyiram ini. Jadi kita berikan sampai penuh teman-teman. Ya. Ya, sekarang pH-nya 6,5. Dan ternyata pH-nya tidak turun lagi ya. Tapi nanti kita lihat proses selanjutnya. Biasanya turun sampai 6 sampai 5,5 biasanya, teman-teman. Ini adalah real ya teman-teman. Posisinya adalah sudah saya siram dengan pupuk organik dengan posisinya adalah pH-nya 4 tadi ya. Jadi hasil campuran itu pH-nya 4. Tetapi teman-teman bisa lihat di sini. pH kembali lagi menjadi 7. Ya, kadang-kadang juga ketika kita merubah seperti ini teman-teman, maka dia akan berubah lagi, sehingga perlu kita menunggu beberapa saat lagi. Nah, setelah disiram ternyata pH-nya masih tetap 7 teman-teman ya.
walaupun kita menggunakan larutan tadi. Dan ini sedang turun lagi, 7 lagi. Nah, nanti kita lihat ini teman-teman, paling tidak setelah kita memberikan pupuk tadi ya, itu kita asumsikan pH-nya turun sekitar 0,5 lah. Tapi ini kita lihat sudah kembali lagi menjadi 7. Nah, ini 6,5, 6,0. Ini kadang-kadang sedikit berubah-berubah, tapi kita melihatnya ketika dia sudah benar-benar angkanya diam. Ya, 6,5 teman-teman. Nanti kita tunggu sampai beberapa saat. Nah, dia kembali lagi menjadi 7. Ini adalah kondisi yang terjadi teman-teman ketika teman-teman memberikan asam asetat atau yang terkandung di dalam mol, asam yang terkandung di dalam mol. Itu biasanya cacing yang bersentuhan langsung dengan bahan asam itu tidak suka teman-teman. Jadi dia akan keluar biasanya karena dia tidak suka asam. Mungkin kulitnya akan terasa iritasi atau seperti apa, seperti itu. Ya, dia akan keluar biasanya teman-teman. Dan untuk kondisi tanah, ternyata dari beberapa saat saja dia akan turun dan tetapi akan kembali normal lagi menjadi pH yang awal. Hal ini terjadi karena asam yang kita berikan itu merupakan salah satu asam organik teman-teman. Ya, ketika asam organik diberikan pada media, utamanya media yang aerasinya baik, ya. Karena di sini kita menggunakan media yang tiap hari ketika ada sampah limbah rumah tangga kita berikan dari atas. Terus kemudian kita sangat mengharapkan aktivitas cacing untuk membentuk aerasi makro maupun aerasi pori-pori makro maupun pori-pori mikro yang ada di sini, ya. Maka tanaman kita bisa dilihat ini teman-teman. Ini adalah 100% tanpa menggunakan pupuk kimia. Ya, saya hanya menggunakan pupuk limbah rumah tangga yang saya menyiramnya dengan mol. Kadang-kadang saya campur dengan air kolam. Jadi ketika saya ulangi, ketika asam asetat atau asam yang dihasilkan dari proses pengomposan itu terjadi, itu merupakan asam organik yang notabene dia mudah terurai. Asamnya, ikatan hanya itu bisa tertangkap oleh ion-ion yang lain, sehingga keasamannya itu mudah berubah dari yang sifatnya awalnya asam, terus kemudian mempengaruhi asam lagi, dan ketika diaplikasikan dia adalah menjadi netral. Saya kira itu teman-teman informasi yang bisa saya informasikan pada kesempatan ini. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya dan tidak bertanya-tanya lagi apakah nanti kalau mol itu diaplikasikan nanti tidak akan menambah atau menurunkan pH dan kondisinya bagaimana. Ini tadi sudah kita ulas bersama. Jadi tidak ada penurunan pH walaupun kita memberikan asam. Tapi ingat teman-teman ya, memberikannya harus tetap kita encerkan ya. Karena apa? Supaya organisme utamanya yang ada di dalam media kita ya. Tadi kita melihat pH 4 saja cacing sudah mulai keluar ya. Sudah mulai keluar, tetapi tidak apa-apa. Di dalamnya masih ada cacing-cacing yang lain ya. Dan mungkin cacing yang bersangkutan yang keluar tadi ketika tahu pH-nya itu adalah netral kembali, dia akan kembali lagi. Oke sobat, demikian tadi informasi yang bisa saya berikan tentang
apakah mall berpengaruh terhadap pH tanah kita atau media kita. Semoga bermanfaat. Saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.